Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MU akan menjelaskan hasil proyek Warpin kami dari satu semester ini. Oke, selanjutnya. Abi, tolong slide saya. Dan di sini ada anggota kelompok kami yaitu ada saya Muhammad Fadil Ardiansyah, terus ada Lutfi, Abian, Adam, sama Hakim. Oke, terus di sini tuh ada memahami user. Permasalahan ini ditemukan pada warung. Dari sisi pemilik warung, itu pencatatan manual, manajemen stok lemah, keterbatasan informasi, beban kerja tinggi. Dari sisi konsumen dan pembeli, ketidakpastian kunjungan, sulit akses informasi, tanpa fitur pre-order, dan pengalaman kurang nyaman. Terus di situ ada hasil dan analisis wawancara. Temuan dari pemilik warung. Masalah utama, itu pencatatan keuangan 100% manual. Goals dan motivasinya ingin menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa biaya iklan besar dan membutuhkan informasi. Terus konteks dan situasi mengalami kewalahan di pagi hari. Temuan dari konsumen adalah masalah utama yaitu sering kecewa karena warung tutup tanpa info. Goalsnya itu ingin memastikan stok dan jam operasi sebelum berangkat. Konteksnya itu sangat butuh informasi cepat saat belanja mendadak di hari sibuk. Oke, terus di sini metode pengumpulan data wawancara dilakukan kepada 5 orang narasumber yang terdiri dari pembeli dan konsumen, pembeli konsumen dan pihak warung. Selanjutnya, Lutfi, silakan. Nah, di sini ada analisis sistem dan desain. Di sini ada workflow, proses bisnis. Selanjutnya ada Prism Design UI, yaitu yang pertama ada mental model, di mana eh, yang bagian pertama itu terdapat siapkan daftar belanja atau anggaran. Selanjutnya cek status buka atau tutup warung dari HP. Yang ketiga pastikan stok barang tersedia. Yang keempat cek harga promo sebelum datang. Yang kelima putuskan datang jika info sudah pasti. Nah, yang kedua ini ada persona, yaitu identitas dari seseorang yang kita sudah wawancarai sebelumnya. Di sini ada isinya. Boleh selanjutnya, Abi? Nah, di sini ada analisis sistem dan desain. Di sini kita ambil contoh di HTA3. Di sini ada mengecek warung dan buka atau tutup. Misalnya yang kenalnya ada yang mengecek warung, buka atau tutup. Selanjutnya yang pertama mencari info status warung, lalu klik tombol chat WhatsApp penjual. Yang 1.2 kirim pesan pertanyaan status. Yang kedua mengecek jam buka di Google Maps. 2.1 buka halaman profil toko. 2.2 lihat detail jam operasional hari ini. Nah, yang keempatnya ada mockup low fidelity mengecek warung buka atau tutup. Selanjutnya di sini tuh juga ada info-infonya di dalam. Selanjutnya boleh, Abian. Selanjutnya ada bagian internasionalisasi. Yang pertama contohnya ada pada aspek bahasa, penerapannya bahasa Indonesia dengan justifikasi seluruh teks UI menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami pengguna warung tradisional. Lalu untuk aksesibilitas, pada masalah desain yang di awal, warnanya itu merah, error atau habis tidak terlihat. Lalu solusinya itu warnanya diganti dengan ungu dengan kode itu tertulis di situ dan ditambahkan icon X dan label habis. Uh, Lalu untuk contoh pada icon, di sini ada icon keranjang belanja dengan kode TI shopping cart yang akan digunakan oleh tombol keranjang semua HTA. Lalu pada grafik, contohnya itu ada pada halaman login dan register dengan jenis grafik, ilustrasi fitur, dan statistik pengguna dengan justifikasi memperlihatkan keunggulan aplikasi sebelum user mendaftar, meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, lalu di sini ada desain prototype. Eh, Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk rencana dan pelaksanaan pengujian, dimulai dari rencana pengujian. Di sini kami menggunakan metode remote unmoderate dengan usability testing, platformnya Figma plus Maze. Jumlah partisipan 25 orang dengan durasi kurang lebihnya 45 menit. Kemudian untuk pelaksanaan pengujiannya dimulai dari pertama registrasi, kemudian login, buat daftar belanja, estimasi dan pembayaran, cek status via WhatsApp, jam operasional Google Maps, stok via WhatsApp, barang pengganti, cek harga dan bandingkan, promo dan cashback, rencanakan kunjungan, dan yang terakhir adalah tunai dan warung alternatif. Selanjutnya adalah hasil dan analisis pengujian. Berikut untuk gambar dari hasil pengujiannya. Yang paling atas yaitu daftar belanja atau menentukan barang dengan jumlah sukses rate 100% dan miss click rate 80,9% dengan average duration 8,3 detik. Kemudian di bawahnya ada hasil untuk estimasi dan pembayaran atau menyiapkan uang dengan jumlah success rate 100%, miss click rate 77,9% dan average duration-nya 7,6 second. Dan yang terakhir ada cek status via WhatsApp atau mengecek warung buka atau tutup dengan sukses rate-nya 96%, miss click rate-nya 83,7% dengan average duration 5,2 detik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Oke, baik.
Sini saya akan menjelaskan bagian Figma-nya. Yang pertama itu ada frame register, di mana kita bisa mengisikan nama, alamat email, nomor WhatsApp, kata sandi, dan bisa buat akun. Lalu ke frame selanjutnya itu login, bisa memasukkan alamat email dan kata sandi. Setelah itu kita masuk. Selanjutnya ada frame, kita bisa menambahkan item belanja, menuliskan nama barang, jumlah, simpan, lalu bisa mengeklik priority-nya. Selanjutnya ke HTA2 itu ada kita bisa melihat ringkasan belanja. Terus kita bisa memilih metode pembayarannya, bisa tunai, transfer bank atau QRIS. Selanjutnya TA3 itu kita bisa mengecek kondisi dan jam operasional warung sebelum berangkat, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui Google Maps. Selanjutnya frame yang keempat itu kita bisa mengetahui informasi lengkap lokasi dan jadwal buka warung. Bisa mengecek jam operasionalnya, informasi kontaknya, dan melihat status update terakhirnya. Dan kita bisa membuka Maps di sebelah kanan sini. Selanjutnya ada frame mengecek ketersediaan produk. Kita bisa mengkonfirmasi kalau produk itu ada di stok sebelum kita ke warung. Bisa ngeceknya dengan cara WhatsApp atau sosial media. Selanjutnya frame ke-6 itu kita bisa mengecek ketersediaan barang juga, tapi dengan melalui inventory status dan kita bisa mencari barang pengganti di sini. Selanjutnya ke frame 7 itu kita bisa mengetahui harga barang dengan cara bisa ngecek harga dari foto label dan membandingkan dengan toko lain. Berikut fiturnya bisa memperbesar foto, lihat galeri foto, dan bisa membandingkan harga dengan toko pesaing. Frame 8 itu kita mencari promo dan diskon. Kita bisa tanya penjual soal diskon lewat chat atau melihat profil warungnya, dan kita bisa mengklaim kupon yang tersedia. Selanjutnya frame 9 itu kita bisa mengecek seberapa sibuk warung yang saat ini terjadi. Bisa lihat sangat ramainya itu yang biru gelap, sepi itu yang biru terang. Kita bisa melihat juga tinjau keranjang belanja. Frame yang terakhir kita bisa menunda atau cari alternatif sebelum memutuskan berangkat. Kita bisa batalkan niat atau bisa sementara simpan ke wishlist dulu dan bisa melihat mana warung alternatif terdekat. Oke, untuk prototipenya seperti ini, dari register ke login ke frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, dan seterusnya mengikuti flow-nya. Selanjutnya saya akan membahas bagian maze-nya. Yang pertama, tes pertama itu kita mendaftarkan akun dengan mengisi kolom nama, alamat email, nomor WhatsApp, dan kata sandi yang tersedia. Misalnya kita mengisi Adam, alamat emailnya eh, sebentar ini agak kita lanjut saja. Setelah kita sudah membuat akun, nah di sini tesnya komplit. Oke, kita langsung ke tes login, kita mengisi alamat email dan kata sandi. Kalau sudah, kita langsung ke klik tombol masuk di sini. Nah, tesnya komplit. Selanjutnya kita bisa menentukan barang. Jika kamu ingin belanja ke warung besok, perhatikan daftar belanja yang sudah tersedia beserta prioritasnya. Nah, di sini itu kita flow-nya klik lanjut belanja. Oke, langsung ke tes selanjutnya. Selanjutnya itu tes menyiapkan uang. Misalnya kamu sudah menyiapkan estimasi belanja dan perhatikan ringkasan belanja yang tersedia. Tes start testnya, di sini terlihat ada ringkasan belanja dan metode pembayaran. Nah, di sini untuk flow-nya kita langsung ke info warung. Untuk tes selanjutnya itu mengecek warung buka atau tutup. Misalnya kamu ingin memastikan warung tujuan sedang buka sebelum berangkat, bisa terlihat. Nah, untuk di sini kita flow-nya mengklik lokasi warung. Oke, tesnya komplit. Tes selanjutnya itu mengetahui jam operasional. Misalnya kamu ingin mengetahui jam operasional warung sebelum berangkat. Nah, kita perhatikan informasi jam buka dan lokasi warung tersedia. Di sini tesnya seperti ini. Oke, untuk flow selanjutnya kita ke bagian stok dan harga. Nah, di tes ini kita memastikan barang tersedia. Kamu ingin memastikan stok barang tersedia sebelum berangkat ke warung. Seperti ini tampilannya. Untuk flow-nya kita ke sini. Selanjutnya ada tes mengecek stok habis. Jika kamu ingin mencari barang pengganti karena stok habis, perhatikan foto, inventaris, dan pilihan barang pengganti yang tersedia. Seperti ini tesnya. Untuk flow-nya kita bisa ke katalog. Untuk tes selanjutnya itu kita mengetahui harga barang. Misalnya kamu ingin mengetahui harga barang sebelum membeli. Perhatikan foto produk dan perbandingan harga yang tersedia. Tampilannya kita bisa memperbesar foto dan membandingkan harga. Untuk tes ini flow-nya kita ke promo. Kita selanjutnya itu mencari promo atau diskon. Misalnya kamu ingin memanfaatkan promo sebelum berbelanja, lalu perhatikan juga kupon dan promo yang tersedia. Di sini kita mengklik flow tekan harga. Nah, oke, kita bisa melihat grafik jam sibuk warung. Begini tampilannya. Oke, selanjutnya kita ke bagian terakhir yaitu beranda. Di sini begini tampilannya, hindari kunjungan sia-sia. Kita bisa membatalkan niat kunjungan atau mencari warung alternatif terdekat. Oke, untuk selanjutnya itu kita simpan ke wishlist dan selesai. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok
MU. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.